Pak, mungkin kan kemarin itu ada pemanggilan Bapak Nizam ke Oh, Anwar, Polsek, Pak Anwar, ya, ya, Pak Anwar ke Polsek. ya. Mungkin atas laporan yang mana nih Pak dan sebagai apa? Jadi kemarin itu kan diperiksa udah 2 kali ya, Pak Anwar itu atas laporannya Bu Lisna. Jadi yang pertama klarifikasi dari kemarin itu adalah pemeriksaan jadi saksi. Jadi kemarin itu di BAP ada 53 pertanyaan dan semua sudah terjawab dengan baik. Dan eh, penyidik Polres Sukabumi ya sangat profesional dan saya masih percaya kepada penyidik bahwa mereka akan menjalankan penyidikan ini, eh, pemeriksaan ini ya sesuai dengan KUHP gitu. Begitu Mbak. Mungkin untuk pemeriksaannya sendiri itu berapa lama, Pak? Kemarin lah, sekitar ada 2 jam ya, 2 jam pemeriksaan. Karena memang pada waktu klarifikasi kan keterangannya sudah ada, tinggal ditambah, dikurang aja gitu. Itu Mbak. Bapak mungkin kurang lebih kemarin ada berapa pertanyaan yang saya sampaikan kepada kepolisian Pak, dan mungkin Ada. titik beratnya seperti apa sih Pak? Ya, jadi ada 53 pertanyaan, tapi titik beratnya terhadap antara mantan suami dan mantan istri ada chat sebelum, eh itu ada chat tanggal 15 Februari ya, sebelum Nija meninggal gitu. Itu yang menjadi pokok pertanyaan dari penyidik itu. Jadi kalau saya lihat penelantaran ini, kan yang namanya penelantaran ini harus ada proses ya. Eh, kan penelantaran ini jenisnya banyak. Ya, ada penelantaran anak tidak dikasih makan, tidak dididik, tidak diberikan kesehatan. Itu termasuk penelantaran. Tapi kalau saya analisa kasus ini, analisa ya, saya lihat dari proses ini, jadi yang dimaksud dengan mantan istri atau mantan suami itu secara hukum positif itu tidak memiliki kekuatan hukum karena pernikahannya tidak dicatat di negara. Contoh, kalau orang Muslim pasti dicatatnya di KUA. Kalau warga negara yang non Muslim itu dicatat di catatan sipil. Nah ini Pak Anwar dengan Lista ini tidak tercatat di negara. Apakah kedudukan Bu Lisna ini memiliki legal standing atau tidak? Nah itu kita akan kaji, ya. Jadi karena kan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 2019 bahwa warga negara menikah itu sesuai dengan agama dan dicatat di negara. Saya ulangi lagi bahwa harus tercatat di catatan sipil kalau muslim di KUA. Dan itu menjadi dasar pertikahan, ya. Dan kalaupun tidak dicatat, karena kan kita negara hukum memiliki hukum yang positif di negara kita hari ini, yaitu adanya Undang-Undang Nomor 174 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 2019. Apakah Bu Lisna sebagai pelapor ini memiliki legal standing untuk mengadukannya? Karena kan surat nikah nggak ada, bukti surat status jandanya nggak ada, status duanya nggak ada. Apakah ini menjadi akan bertentangan dengan apa yang sekarang dilaporkan? Begitu. Bapak berarti ini berkaitan ya Pak dengan, mohon maaf,
perihal tentang laporan Bu Lisna dan uh, adanya keterkaitan perihal tentang kematian Nizam juga Pak dengan status pernikahan tersebut. Jadi gini, penelantaran ini terpisah dari statusnya Nizam meninggal. Karena kan Nizam meninggal ini sudah ada tersangkanya, sudah ada pelakunya, dan sudah ditahan. Nah, yang dilaporkan Alista adalah penelantaran dari tanggal 15 sampai meninggalnya itu yang menjadi fokus permasalahan. Apakah dengan kurun waktu 4 hari ini itu termasuk penelantaran? Penelantaran itu kan harus jelas tahapannya, harus jelas dari bulan ke bulan, hari ke hari, tahun ke tahun, kan harus jelas. Terus apakah Pak Anwar ini punya motif atau ada niat ya untuk menelantarkan? Kan tidak. Ya, semenjak dari lahir itu dibiayai oleh Pak Anwar walaupun tinggal sama neneknya. Sebenarnya yang menelantarkan itu adalah ibunya sendiri. Karena kalau nikah siri itu ya perwaliannya ya dan pertanggungjawaban mengurusnya itu adalah ke seorang ibu. Ya, apalagi anak di bawah 5 tahun. Dan itu wajib ibu yang mengurus. Mantan suami, walaupun tidak nikah negara, ia berwajib memberikan nafkah. Ya, biayai anaknya, sekolahin anaknya, dan seterusnya. Nah, ini menjadi bertentangan dengan aturan hukum di negara kita. Karena setiap orang melaporkan seseorang atau mantan, tapi harus memiliki dulu legal standing-nya. Ini analisa saya ya, analisa saya. Saya tidak melihat bahwa Pak Anwar ini ada mens rea dalam perkara ini. Itu. Oke Bang, sorry tadi sedikit ketinggalan. Mungkin bisa jelasin aja Bang, Pak Anwar sendiri diperiksanya kapan dan berapa pertanyaan tadi Bang soal masalah ini berarti kan terkait yang Bu Lisna ya Bang ya berarti Bang ya pemeriksaan Iya, laporan Bang. saya tadi Minta tolong menyampaikan. diulang Bang, maaf. Oke, saya sudah menyampaikan bahwa Pak Anwar kemarin diperiksa sebagai saksi. Ya, saya, Pak Parat Abbas, dan kawan-kawan tim mendampingi. Ada 53 pertanyaan. Ya, yang berhubungan dengan catatan antara Pak Anwar dengan Bu Lisna. Catatan antara Pak Anwar dengan Bu Teni. Dan itu dikonfirmasi kepada Pak Anwar. Dan jelasin semuanya. Yang menjadi pokok permasalahan, menurut ya pelapor bahwa ada tenggang waktu berapa hari ini itu termasuk penelantaran gitu. Tidak langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, kenapa tidak bawa? Dijawab juga bahwa obatnya masih ada. Dan itu posisinya Pak Anwar kan banyak di luar, dia bukan juga banyak di rumah, nanyain obatnya masih ada nggak? Ada kan gitu. Terus sakit apa katanya? Tanyain ke TNI itu. Ya diperkirakan sakit paru-paru kan seperti itu. Terus tanyain kenapa tidak dibawa cepat ke dokter? Karena keterangannya bahwa Pak Anwar dapat info obatnya masih ada, jadi tidak dibawa ke rumah sakit itu obatnya masih ada. Karena sebelumnya sudah berobat. Di situ fokus apa pertanyaan penyidik gitu. Jadi itu ada range waktu yang diduga Pak Anwar menelantarkan. Tapi analisa saya sebagai lawyer, sebagai PH, bahwa di sini Bu Teni itu secara hukum positif tidak memiliki legal standing untuk melaporkan Pak Anwar.
Karena apa? Satu, harus bisa dibuktikan bahwa Puteni Pak Anwar itu nikah secara negara, cerai secara negara. Hari ini tidak ada bukti itu. Ya, beda dengan kasus meninggalnya Nijam. Siapapun boleh melaporkan karena ada terjadinya penganiayaan dan mengakibatkan meninggal, itu jelas beda, siapapun boleh. Itu. Jadi ini kasus ini akan panjang sekali kalau menurut saya. Ini kan akibat dari Bu Lisna mengadu ke sini, mengadu ke DPR, mengadu kemana-mana. Akhirnya ada dorongan-dorongan secara politis maupun secara lembaga. Dan akhirnya penyidik juga karena dasar dorongan itulah, maka terus memeriksa dan mencari. Itu. Tapi yang namanya pidana harus ada motif, harus ada niat. Tapi nggak mungkin. Ya, kata Pak Anwar itu kalau mau saya niat mau menelantarkan dari dulu aja, saya akan tolak istrinya, mantan istrinya katanya ya, dengan neneknya mengantarkan pada umur 7 tahun itu. Karena kan begitu dia diantarkan, anak itu dipesantrenkan, disekolahkan, dan dididik dan dibiayai. Tidak ada lah di situ ada penelantaran. Malah lihat di video-videonya Pak Anwar sangat dekat sekali, sangat bahagia sekali kalau dekat dengan anak. Siapa sih hari ini orang tua yang tidak sayang pada anaknya? Ya, kalau anaknya hasil biologinya, kita nggak mungkin kita berbuat ya tidak baik terhadap anak, pasti akan sayang terhadap anak. Begitu, Mbak. Oke, eh, untuk Pak Anwar sendiri sekarang keadaannya gimana Pak? Maksudnya ini kan kasus sudah lumayan lama ya Pak, maksudnya menyita perhatian publik. Mungkin secara keadaan mental, kesehatan Pak Anwar sendiri seperti apa Pak? Ya, balik kepada diri kita. Kalau diri kita punya anak, terus anaknya meninggal dalam keadaan begitu, bagaimana? Pasti akan sakit. Ya, apalagi sekarang dilaporin oleh mantan istrinya, katanya memang tidak ada buku nikah, itu mantan istrinya. Itu kan, saya tidak bisa membuktikan bahwa itu mantan dan pernah hubungan suami istri dan rumah tangga, karena memang harus dibuktikan oleh buku nikah itu. Jadi hari ini apakah hukum di kita boleh tidak kalau kasus pengaduan ini, penelantaran ini, seseorang ini tidak memiliki legal standing yang sesuai dengan aturan di negara kita. Begitu, Mbak. Oke, berarti selanjutnya dari Bapak sama Pak Anwar apa yang mau dilakukan Pak langkah hukumnya Pak? Ya, kita sudah tahu, sama-sama tahu ya bahwa di RDP itu kita tidak boleh melaporkan. Ya, hasil RDP kan jelas, semua nonton, seluruh Indonesia nonton, bahkan dunia nonton juga. Bahwa kalau Pak Anwar melaporkan balik tidak boleh terima di Polres Sukabumi. Kan negara kita negara hukum. Sebagai warga negara, kalau terjadi seseorang melaporkan dengan keterangan-keterangan yang tidak sesuai, keterangan-keterangan tidak sesuai dengan fakta dan sebagainya, berhak dong untuk melaporkan. Karena kan melaporkan itu tidak harus di Polres, bisa di Polda, bisa di Mabes. Jadi ya nanti kita pertimbangkan langkah-langkah itu, kita lihat aja nanti. Tapi hari ini ya kondisi Pak Anwar memang kurang sehat, kurang fit ya, karena anaknya meninggal ya, karena tekanan juga dari media sosial, juga banyak tekanan dari adanya laporan ini juga, tekanannya sangat tinggi. Begitu, Mbak.
Oke. Willis, Ya Kak. Oke, ada lagi nggak? Jadi intinya saya tegaskan lagi bahwa Pak Anwar diperiksa sebagai saksi. Kemarin dengan 53 pertanyaan. Dan dijawab sesuai dengan fakta yang terjadi. Itu. Dan kami juga mengajukan beberapa saksi yang harus diperiksa. Karena saksi itu yang tahu persis bagaimana perjalanan dari awal pernikahan sampai anaknya meninggal itu tahu persis. Itu tidak diperiksa oleh polisi. Itu kami menambahkan itu saja. Ya, berarti saksinya sudah diperiksa ya, Pak? sudah. Oke. Sudah. Apakah Ya, saksi ini nantinya akan memperingan atau mempersulit dari Bapak Anwar sendiri, Kak Bang, atau bagaimana? kalau ke depannya nanti kita lihat apakah polisi berani nggak menetapkan Pak Ambar. Apa yang saya sebutkan tadi, Bu Teni ini secara hukum negara tidak memiliki legal standing melaporkan Pak Anwar itu karena dia secara hukum negara tidak tercatat ya pernikahannya maupun perceraiannya. Itu menjadi dasar hukum yang kuat menurut analisa saya ya. Oke, Pak. Siap, Pak. Jadi nanti teman-teman rekan-rekan wartawan, eh, saya ingin ini kasus yang menjadi kasus pertama ya adanya pengaduan penelantaran ini, pelapornya tidak memiliki legal standing karena negara kita memiliki aturan-aturan yang sudah dikeluarkan oleh negara kita dan itu harus diikuti. Baik, Oke cukup. Pak, mungkin langkah ke depannya untuk kasus ini sendiri itu seperti apa Pak? Ya, Langkah hukumnya. saya posisi di sini PH yang menjadi pertama ya penasihat hukum yang sangat membela mantan, bukan mantan ya, saya membela Nijam yang meninggal akibat penganiayaan itu sudah terbukti dan kami akan kawal itu sampai putusan pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, kasus yang kedua, kami juga selaku PH yang mengawal kasus penganiayaan 2024. Dan itu sudah jadi tersangka. Orangnya sama. Jadi satu orang menjadi dua kasus yang berbeda antara lokus dan tempus. Tempus delicti dan lokus delictinya beda. 2004 dan 2006. Yang ketiga, saya pribadi juga sebagai PH Pak Anwar yang dilaporkan oleh Ibu Lis. Dan itu kita akan fokus terhadap 3 laporan itu. Ya, baik sebagai pelapor maupun sebagai terlapor. Ya, harusnya cukup dengan satu kasus pelaporan aja dan itu dikembangkan. Ini kan tidak. Jadi banyak laporan-laporan ya, apalagi kalau nanti kita menginginkan untuk bikin laporan balik. Jadi banyak yang harus dilakukan ke depannya. Baik, terima kasih semua rekan-rekan, selamat bekerja. Ya, mohon maaf saya nih minal aidin wa faidin yang baru ketemu lagi. Oke?
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.